ya. Siapa sajakah tokoh-tokoh Alkitab yang pernah berseru dengan keluhan di balik Allah ya. Keluhan di hadapan Allah maksud saya ya. Berseru kepada Allah. Dan dengan alasan yang baik. Dan dengan alasan yang baik. Kenapa? Karena kita akan lihat ada yang merasa, oh saya tidak bersalah kok. Saya mendapatkan masalah. Saya yang tidak bersalah. Kenapa saya dapat masalah? Itu seringkali menjadi keluhan ya dari waktu ke waktu. Mengapa tidak apa-apa? Kadang-kadang untuk mencurahkan isi hati Anda kepada Allah dan bahkan mengeluh tentang situasi Anda. Allah katakan, monggo silakan. Ya. Kenapa? Kita akan lihat ya. Namun, mengapa Anda harus selalu melakukannya dengan iman dan kepercayaan? Biasanya saya mengajak Anda untuk membahas pertanyaan ini di kelas sekolah sahabat. Tapi saya tertarik sekali dengan pertanyaan-pertanyaan ini. Dan kita akan coba jawab ya. Dari pembahasan tentang akulah Tuhan. Maka kita coba akan melihat bagaimana ada tokoh-tokoh Alkitab yang mengeluh. Ya. Tokoh-tokoh Alkitab yang mengeluh. Dan bagaimana Tuhan menjawab keluhan mereka. Dan kenapa keluhan mereka itu oke-oke saja. Diperbolehkan oleh Tuhan. Ya. Apa tujuannya Tuhan memperbolehkan mereka untuk mengeluh. Ya. Untuk mengeluh. Nah, kalau kita lihat dalam Alkitab, kita sudah sering kali bahas ya. Kita sudah sering kali. Tokoh yang mungkin paling banyak kita bahas di acara ibadah sekolah sahabat kita. Ini mungkin Ayub ya. Ayub ini pernah mengeluh, sangat mengeluh ya. Kitab Ayub terutama pasal 3, 10, dan 13 ya. Sahabat-sahabat Ayub katakan ya, sahabat-sahabat Ayub katakan pada Ayub, Ayub, biasanya orang itu diberkati Tuhan. Orang yang diberkati Tuhan adalah orang yang dekat dengan Tuhan, orang yang benar dengan Tuhan. Kalau kita sampai ada masalah kehidupan ini karena kita tidak diberkati oleh Tuhan. Jadi kemungkinan Ayub, kamu ini ada masalahmu. Ada kesalahanmu yang tidak kamu akui kepada Tuhan, makanya kamu kena apa? Tidak dapat berkat Tuhan, makanya kamu kehilangan ini dan itu sampai kamu memiliki penyakit borok begini dan lain sebagainya. Ayub katakan, aku tidak ada masalah. Ya. Sedangkan memandang darah, memandang apa? Wanita muda saja itu, aku sudah membuat perjanjian dengan mataku untuk tidak lihat macam-macam. Ya. Tapi Ayub merasa tidak bersalah di kata lain ya, sepertinya ya. Dia dikatakan oleh Alkitab kalau Anda baca dia orang yang saleh. Tapi kenapa dia kena masalah? Kenapa dia kena masalah ya? Inilah sebabnya kita lihat ya, bagaimana orang yang saleh seperti Ayub, namun mengalami penderitaan yang luar biasa. Dan dengan jujur ia mengeluhkan nasibnya kepada Tuhan. Kita pernah sering baca ayat ini. Ayub 13 ayat 24 dia katakan, mengapa dia berbicara kepada Tuhan? Mengapa engkau menyembunyikan wajahmu dan menganggap aku sebagai musuhmu? Ya, kita sudah pernah bahas ini. Kata musuh ya. Kata musuh dan kata Ayub itu dalam bahasa Ibrani itu hampir sama. Ya, Oyeb, ya. Ayub dan Oyeb, musuh dan Ayub itu hampir sama namanya. Ya. Jadi aku ini Ayub, aku bukan Oyeb, aku bukan musuhmu Tuhan. Dengan kata lain ya, dia katakan. Tapi dia menganggap, dia berpikir Tuhan sedang memusuhi dia. Tuhan sedang menghukum dia. Ayub 30 ayat 1. Kembali, engkau menjadi kejam terhadap aku Tuhan. Berani sekali dia berkata gitu kepada Tuhan. Ya. Engkau menjadi kejam terhadap aku. Engkau memusuhi aku dengan kekuatan tanganmu. Di mana kamu Tuhan? Ada ayat lainnya dikatakan, aku ingin pergi ke hadapan hadiratmu Tuhan untuk membeberkan perkaraku kepadamu. Di mana engkau Tuhan? Dia cari-cari Tuhan. Ayub ya. Tokoh yang mengeluh. Daud dalam Mazmur 13 ayat 2 katakan, sering kita sudah pernah bahas, kita bahas tentang kitab Mazmur ya. Berapa lama lagi? How long ya? Berapa lama lagi Tuhan kau lupakan aku terus-menerus? Berapa lama lagi kau sembunyikan wajahmu terhadap aku? Ya, jadi mengeluh ya, mengeluh. Ya, Daud, kenapa Tuhan perlakukan aku seperti ini? Seperti Ayub. Dan Yeremia, Nabi Yeremia, dia dalam Yeremia 12 ayat 1, ya dia katakan, ya Tuhan, ya engkau memang benar. Ya Tuhan, bila aku berbantah, bila aku berdebat dengan engkau benar. Tapi ada yang salah, mungkin engkau salah Tuhan, dengan kata lain. Secara tidak langsung, Yeremia katakan demikian. Ya. Tetapi aku mau berbicara dengan engkau tentang keadilan. Mungkin engkau salah Tuhan ya, tentang keadilan. Nah, kenapa? Dia bukan melihat ketidakadilan terhadap diri, tapi dia melihat apa yang sedang terjadi di masyarakat. Apa yang dikatakan? Dia tanyakan pada Tuhan, mengapa hidup orang fasik itu sentosa? Dan semua pengkhianat itu berbahagia, sedangkan aku atau umat-umatmu yang setia kepadamu, hidup kami tidak sentosa. Hidup kami seperti tidak berbahagia. Seperti Yeremia, dia dipalsung lah, dimasukkan ke dalam penjara, menangis-menangis terus. Makanya Yeremia sering disebut sebagai the weeping prophet, nabi yang sering menangis. Kenapa? Karena menderita terus. Dia tidak boleh kawin, saudara ya. Dia dilarang untuk kawin, bukan itu saja. Dia tidak boleh ada, kalau ada
perkabungan, dia tidak boleh ke tempat perkabungan, tidak boleh ke tempat pesta, dan lain sebagainya. Tapi oke lah, kalau yang kena dengan dirinya mungkin dia bisa terima. Tapi dia bilang, kenapa orang fasik kok hidupnya lebih enak daripada hidup orang benar? Mengeluh dia kepada Tuhan. Dia mengeluh kepada Tuhan. Dan kita pernah juga mendengar tentang Habakuk, ya. Habakuk 1 ayat 2. Berapa lama lagi, seperti pemazmur dia katakan, berapa lama lagi ya Tuhan, aku berteriak, tetapi tidak kau dengar. Engkau tidak mau dengar aku Tuhan. Aku berseru kepadamu penindasan, tetapi tidak engkau tolong. Jadi banyak umat manusia yang berada dalam satu situasi dan ingin Tuhan jawab. Dan kalau bisa jawabnya sekarang juga Tuhan. Sekarang. Dan ini pun dikatakan oleh Musa, ya. Dalam Keluaran 5:22, Musa berteriak pada Tuhan, Tuhan, mengapakah engkau memperlakukan umat ini begitu bengis? Mengapa pula aku yang kau utus? Dia kembali mempertanyakan misinya. Dia mempertanyakan tentang penugasan yang Tuhan sudah berikan kepada dia. Kenapa? Kenapa Ayub, ya, Daud, Yeremia, Nabi Habakuk, Musa sebelum ini, kok nggak diketuk langsung sama Tuhan, ya? Kenapa tidak diketuk langsung? Kenapa kamu ini kok nggak ada imanmu? Kok kamu ini kok memberontak, bertanya-tanya kepada aku tentang tindakanku atau apa yang bukan aku? Itu kan masalahnya Firaun. Kenapa kamu tuduh aku? Ya, kenapa Tuhan terima saja apa pekeluhan atau tuduhan mereka kepada apa? Tuduhan mereka yang keras kepada Tuhan. Kenapa Tuhan menerima? Mengapa Tuhan mengizinkan pengeluhan? Ya, coba kita jawab, ya. Yang pertama mungkin Tuhan mengundang kejujuran, ya. Tuhan mau kita jujur. Ya. Tuhan menginginkan hubungan yang nyata dengan umatnya, bukan hubungan yang pura-pura. Ya, bukan, apa kabar saudara? Oh, baik-baik. Padahal lagi hancur hatinya tuh apa, ya. Tapi Tuhan ingin kita jujur. Dan kitab Mazmur adalah kitab bukan seperti kitab-kitab perjanjian lama dan baru, ya, pernyataan diri Allah kepada umat manusia dengan peristiwa-peristiwa apa yang terjadi. Kitab Mazmur adalah pernyataan diri manusia kepada Allah. Ungkapan perasaan manusia kepada Allah, baik dalam lagu atau dalam doa. Itu kitab Mazmur. Dan kita lihat banyak sekali bagaimana manusia yang berteriak kepada Tuhan dalam kitab Mazmur. Dan Tuhan mengundang kejujuran. Ya. Tuhan mengundang, ya. Apa bedanya dengan apa bedanya dengan apa? Tuhan tidak ingin kita bersungut-sungut, ya. Jangan kamu bersungut-sungut. Ada begitu banyak ayat Alkitab, jangan kamu bersungut-sungut kepada Tuhan. Tapi ini kenapa ada persungutan yang disetujui, ya? Kenapa ada sepertinya pengeluhan atau persungutan yang disetujui? Kenapa? Karena ada persungutan yang benar dan ada persungutan yang tidak benar, ya. Nanti kita akan lihat yang mana yang benar, mana yang salah. Tapi yang benar itu adalah yang pertama-tama kita bisa lihat adalah dibawakan dengan kejujuran hati. Dibawakan kejujuran hati dan dibawakan kepada Tuhan, ya. Langsung dibawakan kepada Tuhan, ya. Pemazmur Ayub ingin cari hadirat Tuhan, bertanya kepada Tuhan, datang kepada Tuhan, jujur ungkapkan isi hati kepada Tuhan, ya. Dan poinnya adalah kenapa Tuhan izinkan? Apakah Tuhan tidak tahu? Makanya dia perlu dengar, saya ingin tahu nih apa isi hatinya Pendeta Rantung nih. Saya nggak tahu nih, tapi kalau dia bicara mungkin mudah-mudahan saya bisa tahu. Apa itu motif Tuhan, ya? Tuhan sudah tahu, ya. Tuhan sudah tahu isi hati kita. Curahan hati atau curhat maksudnya. Curhat kita, curahan hati kita kepada Tuhan bukan untuk memberitahu dia. Dia izinkan bukan supaya dia tahu, tadinya dia tidak tahu. Tuhan dapat membaca isi hati kita. Bahkan apa yang tidak kita pikirkan, ya, keinginan kita yang terselubung, yang kita sendiri mungkin tidak tahu, Tuhan tahu, ya. Tidak ada yang tersembunyi bagi Tuhan, ya. Bukan untuk supaya dia tahu, tapi supaya kita, apakah kita tahu betul-betul isi hati kita, kemauan kita, ya? Apakah kita tahu apa keinginan kita dan datang untuk mendapatkan apa? Penghiburan dari Tuhan. Ya, itu yang dia ingin tahu. Jadi poin pertama, kenapa dia izinkan kita membuka isi hati kita? Walaupun dia sudah tahu, kenapa? Karena kita yang seringkali tidak tahu isi hati kita. Makanya kan, waktu ada orang-orang sakit datang kepada Yesus, Yesus bertanya, what do you want? Apa yang kau mau? Loh, sudah tahu tuh orangnya buta, sudah tahu tuh orang lumpuh. Kok masih mau tanya-tanya? Ya, mungkin Tuhan bertanya dengan pertanyaan yang lebih dalam. Apa motivasi kalian untuk sembuh? Apa motivasi kalian untuk supaya dapat melihat? Apa motivasi kalian supaya dapat apa? Dapat berjalan kembali. Apa motivasi saudara dan saya supaya keluar dari penyakit ini? Untuk apa?
Kata lain, Tuhan ingin bukan mengetahui ya sesuatu yang dia tidak ketahui, tapi dia ingin kita supaya kita mengetahui apa yang kita mau dan betul-betul mengetahui apa yang kita mau tersebut, saudara. Ya. Apa yang kita mau. Karena kalau kita mengetahui apa yang kita mau dengan motivasi apa yang kita bawakan, maka penghiburan yang sejati dari Tuhan itu akan dapat menjadi bagian kita. Yang ketiga ya, curahan hati kita itu akan memperdalam hubungan kita dengan Tuhan. Ya. Ya. Hubungannya seperti anak kecil. Seperti anak kecil yang lari ke pelukan orang tuanya. Keluhan kita kepada Tuhan bisa menjadi pintu menuju kedekatan yang lebih dalam. Ya. Saya ingat anak-anak saya ini pernah satu kali saya sengaja gitu ya. Karena mereka, saya udah bilang, jangan jauh-jauh dari papa ya. Setiap kali kami cuti atau apa masih kecil-kecil ya. Kami setiap tahun itu sering kali ada waktu-waktu tertentu untuk apa? Untuk singgah di airport gitu ya, layover gitu cukup lama. Jadi kadang-kadang saya temani mereka waktu mereka masih kecil-kecil sekali ya. Dan ada saat-saat di mana saya jalan bersama dengan mereka ke toko-toko yang ada di airport tersebut. Tapi suatu waktu, karena mereka, saya bilang jangan jauh-jauh, tapi mereka lebih jauh. Akhirnya saya tes mereka, saya bersembunyi. Pada saat saya bersembunyi, situlah mereka menjadi kalut ya. Mereka cari. Dan begitu ketemu saya, mereka lari pada saya. Peluk saya sambil marah-marah kepada saya, sambil nangis. Kenapa papa kok hilang gitu ya. Jadi, tapi mereka memeluk saya. Mereka mencari saya sambil menyatakan keluhan mereka. Tapi kita menjadi lebih dekat. Kenapa? Karena sejak saat itu mereka sudah jadi tahu ya. Jadi mereka kalau mau pergi lihat lagi toko-toko lain atau apa tempat-tempat lain, mereka akan selalu mencoba untuk memastikan bahwa mereka tidak jauh-jauh dari saya. Ya. Tidak jauh-jauh dari saya. Jadi pada saat kita memiliki curahan hati kepada Tuhan, kita datang kepada Tuhan, itu Tuhan izinkan pengeluhan tersebut karena itu dapat memperdalam hubungan kita dengan Tuhan. Tidak heran seorang penulis Graham Lotz dia katakan bahwa jangan salahkan Tuhan atas perilaku orang-orang yang telah melukaimu. Aku mengerti keinginan yang begitu besar untuk lari dari mereka, dari orang-orang yang melukai kita. Tetapi jangan pernah kita lari dari Tuhan. Gitu ya. Artinya begini, Musa dan umat Israel itu diperlakukan dengan lebih buruk oleh siapa? Dilakukan lebih buruk oleh Firaun, oleh mandor-mandor di Mesir. Oke, kalau keinginan kalian untuk jauh dari mandor-mandor, dari orang Mesir, dari bangsa Mesir, monggo silakan. Tapi jangan pernah lari jauh-jauh dari Tuhan. Ya. Jadi kalau kita menyalahkan perilaku, jangan salahkan Tuhan atas perilaku orang-orang yang telah melukaimu. Ya. Aku mengerti keinginan begitu besar, tapi jangan lari dari Tuhan. Dan itu yang terjadi ya. Musa berkata dalam Keluaran 5:22, Tuhan, mengapakah kau perlakukan umat ini begitu bengis? Mengapa pula aku yang kau utus? Ya, Musa ingin mendapatkan apa? Mendapatkan jalan keluar ya. Dan dia berpikir bahwa dia akan berhasil, Musa yang akan berhasil untuk memimpin bangsa itu ya. Tapi sekarang Musanya gagal. Musa bisa gagal, tapi Allah tidak akan pernah gagal. Itulah sebabnya apa yang Allah jawab. Ini yang dijawab oleh Tuhan ya. Nah, bukan Tuhan yang memperlakukan, tapi dialah sumber kelepasan. Bukan Tuhan yang memperlakukan bangsa itu begitu bengis ya. Itu tindakan Firaun ya. Tidak ada Tuhan terlibat dalam kebengisan Firaun tersebut. Tapi yang Tuhan lakukan adalah kelepasan. Dan tidak heran dalam Keluaran 6, Tuhan menjawab tuduhan Musa tersebut. Tuhan jawab apa? Akulah Tuhan. Aku akan membawa kamu keluar. Aku akan menembus kamu. Aku akan mengambil kamu menjadi umatku. Akulah apa? Akulah Tuhan. Ya. Pelajaran penting bagi kita di sini, saudara. Ini pelajaran penting ya. Bahwa apa? Jawaban Allah bukan penjelasan mengapa masalah menjadi lebih sulit. Jawaban Allah itu bukan untuk memberikan kita pemahaman kenapa saya kok hidup sehat-sehat, pendeta saya hidup sehat-sehat loh. Kenapa saya dapat penyakit ini? Saya setia kepadamu Tuhan. Saya setia kepadamu dengan memberikan beribadah kepadamu, bayar perpuluhan dan lain sebagainya. Loh kok saya ada masalah keluarga dan lain sebagainya. Tolong jelaskan, tolong berikan penjelasan kenapa masalah ini ada kepada saya. Terus seringkali kita ingin menganalisa masalah tersebut, bukan? Jawaban Tuhan kepada Musa memberikan satu pemikiran kepada saudara dan saya, bahwa bukan Allah yang Allah ingin untuk berikan jawaban itu,
Bukan penjelasan mengapa masalah menjadi lebih sulit atau mengapa masalah itu terjadi ini dan itu. Tetapi yang dia berikan jawaban itu apa? Siapa Allah itu? Apa yang telah dia janjikan? Dan apa yang akan dia genapi? Ayub datang kepada Tuhan ya, pada saat Tuhan jawab ya, pada akhirnya Tuhan menjawab pertanyaan Ayub. Dia ingin, Tuhan di mana engkau? Ayub tidak mendapatkan apa? Jawaban dari Tuhan, Ayub dulu. Kamu itu yang mendapatkan menjadi masalahmu itu ini karena si setan tuh tuduh kamu ini. Allah tidak ngomong begitu, saudara. Allah tidak jawab kepada Ayub, kamu sesungguhnya sedang dicobai oleh setan dan lain sebagainya. Makanya saya izinkan setan untuk mencobai kamu. Ya sorry Ayub ya, sorry. Nah, Tuhan nggak bilang begitu. Tapi apa yang jawaban Tuhan pada Ayub? Karena kita pernah pelajari waktu lalu. Di manakah kamu waktu aku meletakkan dasar bumi? Di manakah kamu waktu aku melihat teriakan kambing gunung yang pada saat dia melahirkan ini dan itu. Jadi Tuhan mengingatkan Ayub tentang siapa dia. Ya, bukan apa masalah daripada Ayub ini dan itu. Ya, apa bukan. Dan itu sudah cukup bagi Ayub. Dia katakan, oh Tuhan betapa besar engkau. Bukan betapa besar masalahku. Kita diminta saat menghadapi masalah bukan untuk memikirkan kenapa masalah kita itu besar. Tapi kita diminta untuk melihat besarnya Allah kita. Besarnya Allah kita. Siapa dia? Dan Tuhan ingin supaya kita memiliki satu pemahaman bahwa dia bukan sumber penderitaan umat-umat manusia. Ya. Firman Tuhan sudah cukup jelas pada saat Minggu Penciptaan. Segala sesuatu dia ciptakan baik adanya. Tapi kemudian setan datang merusak semuanya, dosa masuk. Itu sebabnya diulang-ulang Yakobus 1 ayat 17 katakan, setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Makanya kepada Yeremia sekalipun ya, orang fasik tentu saja bisa apa? Bisa sentosa. Kenapa? Karena hujan, ya, hujan dan matahari Tuhan turunkan bukan hanya kepada umat percaya. Semua umat manusia diberikan hujan, matahari untuk dapat apa? Mengolah bumi ini dan lain sebagainya. Jadi ada yang untuk sementara orang kaya, orang ini kok nggak percaya Tuhan, kok bisa dia kaya pendeta? Kenapa dia hidupnya sentosa? Bisa. Berkat Tuhan berikan semua yang baik kepada umat manusia. Ya, Tuhan berikan kepada semua. Tapi sumber kejahatan itu bukan Tuhan. Ingat tentang perumpamaan Tuhan Yesus, ada petani yang menanamkan gandum. Tiba-tiba malam hari ada musuh yang menanamkan lalang, menaburkan lalang di ladang petani tersebut. Ya. Jadi siapa yang taburkan lalang? Dari perumpamaan tersebut kita pelajari, bukan Tuhan. Ya, bukan Allah kita, tapi siapa? Setan, iblis yang menaburkan lalang tersebut di ladang yang bagus tersebut. Ya. Yang ditanam oleh petani itu hanya gandum yang bagus. Tapi iblis ya, itulah sebabnya Alkitab sangat jelas, iblislah pembunuh sejak semula, Yohanes 8:44. Iblislah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, tuduh-tuduh Allah kita. Ya. Ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Ya. Allah adalah pemberi yang baik. Ya. Allah adalah pemberi segala yang baik dan sempurna. Setan mungkin merusaknya. Ya. Tapi jangan pernah kita mempersalahkan Allah dan menjauh dari Allah. Oke, kita mengeluh pada Allah boleh, silakan. Tapi jangan pernah kita Jangan pernah kita memiliki satu pemahaman Tuhan itulah memang sumber kejahatan. Tidak. Dia sumber kebaikan. Satu kutipan yang saya suka ya, Bernard Malamud katakan bahwa for misery, menghadapi kesengsaraan, jangan salahkan Tuhan. Dia memberi makanan, tetapi kita yang memasaknya. Seringkali makanan itu sudah Tuhan berikan, kita yang hangatkan atau kita olah. Ya. Seringkali karena kita lupa atau apa, kita rusak makanan tersebut. Ya. Itu bukan salahnya Tuhan. Ya. Tuhan memberikan yang terbaik. Dan kepada Musa, dia berikan yang terbaik. Ya. Akulah Tuhan, aku membawa kamu keluar, aku akan menebus kamu, aku akan mengambil kamu menjadi apa? Menjadi umatku. Lihat apa yang telah kulakukan kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Ya. Dan kepada saudara dan saya,
Kepada saudara dan saya saat ini, dia sudah katakan, Tuhan, aku akan membawa kamu keluar dari masalah keluargamu, membawa kamu keluar dari masalah ekonomimu, masalah finansialmu, membawa kamu keluar dari masalah keluargamu. Ya, aku akan bawa keluar, bukan berarti masalah tidak akan selesai, tapi aku dapat memberikan kedamaian, sukacita surga di tengah masalah sekalipun. Pengharapan, iman yang semakin diteguhkan, aku akan melepaskan kamu dengan apa yang Tuhan tahu terbaik untuk kelepasan kita, ya. Supaya kita terus menjadi umat Tuhan. Dan dia katakan apa? Dia katakan, percayailah aku. Ya. Ketahuilah aku, kenalah aku. Itulah inti daripada pelajaran kita ya pada malam ini. Kita untuk menghadapi tantangan masalah kehidupan kita, jangan kita pernah berpikir bahwa Tuhan itu tidak lagi ada. Karena dia seperti seakan-akan diam, pendeta. Tidak. Lihat apa yang dia telah lakukan kepada Abraham, Ishak, dan Yakub. Lihat apa yang dia telah lakukan kepada Musa dan umat Israel. Lihat apa yang dia telah lakukan dengan semua janji-janji yang dia telah buat. Apa yang Yesus telah lakukan. Dan semuanya itu tertulis dalam firman Tuhan. Dalam kitab suci. Ya. Jadi kita dapat mengeluh pada Tuhan, tapi biarlah dalam pengeluhan itu membawa kita lebih dekat, lebih kuat kepada Tuhan. Datang kepadanya, buka firman-Nya, dengarkan firman-Nya, renungkan firman-Nya, ya. Renungkan firman-Nya, ya. Buka, datang kepada Tuhan, jangan lari dari Tuhan. Itulah sebabnya satu statement ini yang saya suka juga, ya. Mengeluh tentang Tuhan yang diam, sementara Alkitabmu tertutup. Itu seperti mengeluh Anda tidak ada pesan teks. Ketika ponsel Anda, handphone Anda itu apa? Dimatikan. Jadi pada saat kita menghadapi tantangan kehidupan, ya, mengeluh kepada Tuhan, kenalilah dia. Bagaimana kita mengenal dia? Melalui firman-Nya. Buka firman-Nya. Jangan turn off itu apa? Firman Tuhan tersebut. Bukalah firman Tuhan itu. Supaya kita dapat terus memiliki satu pemahaman tentang siapa dia. Apa janji-janji dia terhadap kita. Apa yang dia telah sediakan bagi kita saat ini. Dan kita akan mendapati bahwa Allah kita jauh lebih besar dari masalah kita. Saya baik di dalam nama Yesus.